Halo, jumpa lagi dengan saya Siva Fauzia di sharing session Kawan Biologi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait demam berdarah denggi. Namun sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Siva Fauzia, saya seorang peneliti di Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Berikut adalah profil saya. Saya menyelesaikan studi saya di program studi biologi Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan magister di ilmu kedokteran tropis juga di universitas yang sama. Sehingga bidang ilmu yang saya tekuni yaitu entomologi kesehatan dan epidemiologi penyakit tropis. Saya saat ini juga aktif menjadi anggota di beberapa perhimpunan terkait entomologi maupun penyakit tropis. Demam berdarah denggi ini adalah penyakit tular vektor yang disebabkan oleh virus denggi. Jadi penyakit ini penyebabnya virus denggi, namun ditularkan melalui gigitan nyamuk. Ada dua spesies nyamuk yang menjadi kunci utama dalam persebaran demam berdarah denggi di Indonesia, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua spesies ini yang menjadi vektor primer adalah spesies Aedes aegypti, sedangkan spesies Aedes albopictus berperan sebagai vektor sekunder. Yang dimaksud vektor primer dan vektor sekunder ini adalah tingkatan transmisi yang dihasilkan dari spesies ini lebih tinggi pada vektor primer. DBD pertama kali dikonfirmasi di Indonesia itu pada tahun 1968, tepatnya di kota Surabaya dan juga di Jakarta. Sejak pertama kali ditemukan itu, jumlahnya terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yang artinya kadang terjadi kenaikan jumlah kasus, kadang terjadi penurunan jumlah kasus. Bagaimana epidemiologi atau persebaran demam berdarah denggi di Indonesia? Mari kita lihat data dari Kementerian Kesehatan berikut ini. Data ini diambil dari buletin Infodatin situasi pengendalian demam berdarah denggi di Indonesia, di mana di grafik ini pada tahun 2017 Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kasus yang paling tinggi di se-Indonesia. Sedangkan Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi paling rendah yang melaporkan jumlah kasus DBD pada tahun tersebut. Total jumlah kasus di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 68.407 kasus. Di mana ini Pulau Jawa ini paling banyak ya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Selanjutnya, angka kematian. Nah, angka kematian ini dilaporkan pada tahun 2017 itu sebanyak 493 kematian, di mana Provinsi Jawa Timur dengan jumlah angka kematian paling tinggi. Jadi tidak selalu provinsi dengan jumlah kasus yang paling banyak itu angka kematian yang paling banyak. Namun juga bisa dikaitkan dengan kesiapan fasilitas kesehatan di provinsi tersebut dan juga sumber daya manusia yang melakukan penanganan pada demam berdarah denggi. Incidence rate. Selanjutnya kita berbicara tentang incidence rate. Jadi incidence rate ini jumlah kasus dibagi jumlah penduduk, yaitu jumlah kasus per 100.000 penduduk. Jadi incidence rate ini lebih gambarkan situasi sebenarnya demam berdarah denggi itu. Tidak selalu daerah yang memiliki kasus banyak itu memiliki incidence rate banyak. Demikian pula sebaliknya, tidak selalu daerah dengan kasus yang rendah itu incidence rate-nya rendah, tapi harus dibandingkan dengan populasi keseluruhan di wilayah tersebut. Nah, pada tahun 2015 menuju 2016 itu terjadi kenaikan yang signifikan terhadap incidence rate ini. Namun pada saat 2016 menuju ke 2017 ini terjadi penurunan. Seperti yang saya sebutkan tadi, incidence rate DBD di Indonesia masih fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2020, pada periode Januari hingga Maret, angka jumlah kasus di Indonesia menunjukkan 16.000 kasus dan 100 kematian. Kabupaten yang memiliki jumlah kasus DBD yang paling tinggi adalah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dengan 1.995 kasus dan 14 kematian. Bagaimana seseorang dapat didiagnosis menderita demam berdarah denggi? Tentunya dilakukan pemeriksaan klinis atau dilakukan oleh dokter spesialis terkait, yaitu bila usia pasien kurang dari 18 tahun maka dilakukan oleh dokter spesialis anak, sedangkan usia lebih
lebih dari sama dengan 18 tahun dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Pada pasien umumnya menunjukkan tanda demam 2 hingga 7 hari. Demam ini bisa mendadak tinggi atau terus-menerus. Bisa naik turun ya suhu tubuhnya. Manifestasi perdarahan dapat terjadi spontan maupun dapat ditunjukkan juga dengan uji tourniquet yang positif. Pasien juga merasakan nyeri kepala, mialgia, atralgia, dan nyeri orbita atau nyeri pada bagian kelopak mata. Adanya tanda leukopeni, trombositopeni. Sedangkan diagnosa klinis demam denggi itu ditegakkan bila pasien menunjukkan demam dan ada gejala lain yang mengiringi. Demam berdarah denggi ini, seperti penyakit yang lainnya, juga selalu berkaitan dengan triad epidemiologi, yaitu 3 hal yang menyebabkan terjadinya sebuah penyakit. Untuk demam berdarah denggi ini, hostnya atau inangnya adalah manusia, agennya adalah virus denggi serotip 1 hingga 4, sedangkan lingkungannya adalah lingkungan fisik, biologi, kimiawi yang mendukung terjadinya DBD. Nah ini, environment yang bagaimana yang dimaksud yang dapat mendukung terjadinya demam berdarah denggi, yaitu lingkungan fisik yang paling berperan, diantaranya adalah suhu dan kelembapan. Jadi makanya demam berdarah denggi ini peningkatan kasusnya terjadi saat musim hujan, karena kelembapan pada saat musim hujan itu tinggi sehingga faktor dari DBD ini dapat survive dalam waktu yang lebih lama dibandingkan pada saat musim kemarau. Sedangkan untuk lingkungan kimiawi adalah kandungan unsur kimia yang terdapat di udara dan air yang dapat mempengaruhi kelimpahan faktor DBD. Kalau misalnya di udara, yaitu kadar insektisida atau insektisida apa yang digunakan oleh masing-masing rumah tangga. Kandungan unsur kimia di air seperti amonia, sulfat, karbon dioksida, nitrat, dan oksigen. Selanjutnya adalah lingkungan biologi, yaitu keberadaan makhluk hidup lain atau predator yang dapat mempengaruhi kelimpahan faktor demam berdarah denggi. Contoh yang paling umum adalah penggunaan ikan predator larva nyamuk. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial, terdiri atas faktor genetik dan perilaku manusia. Pengendalian demam berdarah denggi ini harus melihat berbagai aspek, karena seperti kita lihat di triad epidemiologi, di sana ada faktor lingkungan dan juga faktor hostnya atau inangnya. Nah, transmisi penyakit DBD ini sendiri terjadi melalui 3 macam, yaitu secara horizontal antar manusia, secara vertikal antar antar nyamuk infektif ke keturunan selanjutnya, dan secara seksual, yaitu manusia yang infektif ke manusia yang non-infektif. Penularan secara seksual ini baru dilaporkan pada tahun 2019 melalui cairan semen saat berhubungan badan yang dilaporkan di Spanyol pada tahun 2019. Tentunya kita harus juga melihat apakah di situ memang benar-benar ada atau tidak faktor terkait demam berdarah denggi. Bila tidak ada, maka kita dapat merumuskan bahwa penularan itu dapat terjadi melalui horizontal atau seksual. Mengapa demam berdarah di Indonesia ini sulit dikendalikan? Karena heterogenitas faktor-faktor yang mempengaruhi DBD di Indonesia. Jadi geografisnya, juga rendahnya awareness atau kepedulian masyarakat terkait demam berdarah denggi. Sebenarnya Kementerian Kesehatan telah mencanangkan 4M+, yaitu menguras, membersihkan tempat yang sering menjadi tempat penampungan air seperti ember air. Nah, tada dispenser ini paling jarang ya. Kita mungkin mengiranya nggak ada, padahal di situ juga bisa menjadi tempat perindukan nyamuk. Menutup tempat penampungan air seperti kendi, drum, dan tanda hujan. Mendaur ulang bahan bekas yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Menanam tanaman penolak nyamuk dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Ini adalah faktor kontrol secara biologi dan efektif, lebih nyaman, lebih aman bagi manusia.
Apa saja yang perlu digarisbawahi dalam pengendalian DBD? Saya masih sering mendapatkan pertanyaan saat memberikan training kepada para jumanti. Ini sudah dikuras setiap minggu, tapi kenapa kok larvanya itu masih ada? Jadi kita harus memahami vektor ini secara keseluruhan, karena vektor DBD ini adalah nyamuk Aedes. Kita harus paham perilaku mereka, telur mereka itu bagaimana bentuknya, terus telur mereka itu menempel di mana. Jadi karena ukuran yang sangat kecil, maka telur nyamuk Aedes ini dapat terselip di antara keramik bak mandi kita. Dan telur ini mempunyai ketahanan dalam kondisi kering itu hingga 1 tahun. Jadi tidak mustahil kalau meskipun sudah dikuras setiap hari, tapi kan masih ada yang terselip itu. Nah, caranya bagaimana? Kita harus memberikan atau membilas bak mandi kita dengan air mendidih, sehingga struktur telur Aedes tersebut akan rusak dan tidak dapat menetas. Yang kedua, potensi tanaman hias sebagai tempat perindukan nyamuk. Nah, beberapa daerah di perkotaan di Provinsi Jawa Timur itu kita sering menemukan banyaknya tanaman hias yang ternyata tidak diperhatikan oleh pemiliknya. Tanaman hias itu banyak menjadi tempat perindukan nyamuk. Apa saja hasil penelitian kami? Ini contoh tanaman hias yang paling sering dipelihara ya, yaitu tanaman hias yang memiliki nama spesies Neroligia hybrid. Terus juga di beberapa perkampungan itu ada tunggul bambu, bekas tunggul bambu. Nah, bekas tunggul bambu ini dapat menampung air dan menampung air hujan terutama ya, sehingga nyamuk tertarik untuk meletakkan telurnya di sana. Jika tidak dimanajemen dengan baik, maka dapat menjadi tempat perindukan yang potensial. Ada juga bekas kulit kelapa. Nah, ini bekas kulit kelapa ini paling sulit ya di manajemen, karena di Indonesia masih sering itu ditumpuk, biarkan begitu saja. Padahal ini seharusnya menjadi pertimbangan, karena jumlah air yang dapat ditadai di dalam batok kelapa ini juga tergolong besar, dan nyamuk sangat tertarik untuk meletakkan telurnya di sana. Ada juga lubang pohon, terutama lubang pohon yang berukuran besar seperti di gambar ini dari spesies Hibiscus macrophyllus. Bagaimana sih deteksi atau konfirmasi virus DBD? Kalau konfirmasi virusnya itu memang harus dengan metode PCR. Namun di rumah sakit itu untuk diagnosis pasien DBD itu bisa berdasarkan pemeriksaan hematologi dan pemeriksaan klinis oleh dokter spesialis yang berkompeten. Namun apabila kita menginginkan atau ingin mengetahui serotipe virus denggi yang mana yang bersirkulasi di suatu daerah, maka itu harus menggunakan metode PCR. Jadi kita mencari nyamuk dewasa atau larva, atau juga dapat menggunakan serum pasien. Nah, itu setelah itu dilakukan uji PCR di laboratorium yang mempunyai kapabilitas. Untuk kami di Lembaga Penyakit Tropis juga telah bekerja sama dengan berbagai instansi baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa terkait deteksi serotipe virus yang bersirkulasi di suatu daerah. Kesimpulannya, penyakit demam berdarah denggi ini masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia, sehingga upaya yang bisa kita lakukan itu adalah dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, baru kita mengajak orang lain. Faktor lingkungan yang berpengaruh, ini banyak sekali faktor lingkungan yang berpengaruh. Namun bila kita terbiasa dengan lingkungan yang bersih, maka transmisi demam berdarah denggi ini dapat kita kurangi. Yang ketiga, pengendalian demam berdarah denggi itu harus mempertimbangkan karakteristik dari vektornya. Kita harus memahami secara keseluruhan sifat dari vektor tersebut. Bagaimana metamorfosisnya, bagaimana siklus hidupnya, terus kita ingin membasmi pada saat siklus hidup yang mana, apakah sudah tepat cara pembasmiannya, itu yang harus dipahami oleh baik pemangku program kebijakan maupun para masyarakat juga. Gerakan 4M Plus ini merupakan kegiatan yang sederhana asal dilakukan dengan kedisiplin dan penuh tanggung jawab.
Sekian sharing session terkait demam berdarah denggi. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di sharing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.